Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita menyatakan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya sehingga di siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, membacakan kitab kecil tentang al-adab al-asyrah, yaitu adab-adab yang 10, yang dimana kita sudah menyampaikan adab yang kedua tentang adab bertamu. Sudah selesai kita bacakan, kita tambahkan yang terkait dengan adab bertamu ini, yaitu tambahannya ketika kita bertamu dan kebetulan rumah yang kita datangi itu rumah yang kosong atau tidak ada penghuninya. Rencananya kita tahu bahwasanya itu ada orangnya, ternyata kosong. Maka dari hal ini disebutkan mengenai penjelasan akan hal ini di dalam ayat Allah Ta'ala surat An-Nur ayat 29. Allah berfirman, laisa 'alaikum junah an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Yang artinya bahwasanya laisa 'alaikum junah, tidak ada dosa bagi kalian, an tadkhulu buyutan, kalian memasuki rumah ghaira maskunatin, yang tidak berpenghuni. Ghaira maskunatin, yang tidak berpenghuni. Fiha mata'un lakum, yang di dalamnya ada barang milik kalian. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui ma tubduna wa ma taktumun, apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ayat ini para jemaah menunjukkan ketika kita sedang bertamu, kenyataannya yang kita datangi ternyata tidak ada orangnya, atau memang tidak berpenghuni, maka di awal dikatakan laisa 'alaikum junah, tidak ada dosa kalau kalian masuk ke rumah yang benar-benar tidak ada penghuninya. Namun di ayat berikutnya dikatakan fiha mata'un lakum, yang di dalamnya ada barang milik kalian. Ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi kita pernah berkunjung ke situ kemudian orangnya pindah, misalkan demikian. Kita tidak tahu kalau pindah, akhirnya ke situ ternyata sudah pindah. Dalam kondisi rumahnya mungkin tidak terkunci, misalkan demikian. Ini kondisi yang memungkinkan demikian. Maka kita boleh masuk ke rumah yang tidak ada penghuninya. Maka dia dikatakan wallahu ya'lamu, Allah mengetahui ma tubduna wa ma taktumun,
Mengetahui apa yang kalian sembunyikan, kalian tampakkan dan kalian sembunyikan. Artinya kita nanti ketika masuk rumah itu jujur enggak? Kita memang ada sesuatu yang mau kita ambil di situ. Atau kita memanfaatkan yaitu karena ada orang kemudian melakukan tindakan tercela, mencuri misalnya. Maka ini adalah salah satu ujian juga. Terkait dengan ini para jemaah, bahwasanya para ulama berselisih tentang rumah yang dimaksud di sini. Ada yang mengatakan yaitu rumah atau kamar yang sudah disewa. Jadi kalau rumah sewa, rumah kos atau rumah kontrakan, hotel dan yang lainnya itu kan bukan milik kita, bukan rumah kita. Tapi kita saat itu sedang kontrak, sedang kos, sedang nyewa hotel. Barang kita kan di dalam situ. Ya. Ketika kita tidak di situ ya tidak ada penghuni ya kan begitu. Maka ini ada yang mengatakan demikian. Jadi ini maksud dengan tidak berpenghuni, kita punya barang di situ bisa jadi itu memang rumah persewaan, rumah kos, rumah kontrakan dan yang lainnya. Maka kalau dengan demikian, maka dia tidak ada masalah masuk ke dalam kamar yang sedang dia sewa itu meskipun itu bukan miliknya. Ini salah satu pendapat demikian. Adapun ada pendapat yang lain mengatakan ini adalah perumahan tempat persinggahan bagi orang safar, orang yang safar. Jadi di masjid kadang-kadang itu ada namanya kamar safar, atau di satu tempat ada rumah safar. Yang dimana ini tentunya ketika orang safar kemudian dia berhenti masuk situ bukan miliknya, tapi memang disediakan untuk musafir. Nah, maka ini juga dibolehkan ketika kita masuk rumah yang demikian itu. Maka kemudian ditegaskan terkait dengan penjelasan ini, namun syaratnya sebagaimana disebutkan dalam ayat itu, yaitu yang pertama tidak berpenghuni. Jadi kamar-kamar kos, kamar-kamar hotel atau mungkin rumah kontrakan memang tidak ada penghuninya. Yang punya ada, tapi tidak di situ. Ya. Dan yang kedua adalah kita ada barang pribadi di dalam, inginnya mengambil barang tersebut. Nah, ini salah satu maknanya adalah demikian para jamaah. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka kemudian terkait dengan hal ini, tambahan dari penjelasan ini ketika kita misalkan memasuki rumah yang dimana rumah itu tidak ada penghuninya, maka disunnahkan kita mengucapkan salam juga, tapi dengan salam yang diajarkan, yaitu ketika tidak ada orangnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya jika salah seorang masuk rumah tanpa penghuni, masuk rumah yang tanpa penghuni, maka ucapkanlah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan bagi kita dan kepada hamba-hamba yang soleh. Diucapkan kepada hamba-hamba yang soleh karena bisa jadi di situ ada jin. Ya, maka yang kita sapa adalah jin yang soleh itu. Penjelasan ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang menunjukkan hukumnya adalah sunnah. Beliau mengatakan bahwasanya disunahkan apabila masuk rumah agar tetap mengucapkan salam meskipun tidak ada seorang pun di dalamnya. Tidak ada seorang di dalamnya, maka tetap mengucapkan dengan ucapan tadi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Berdasarkan ayat Allah Ta'ala surat An-Nur ayat 61, Allah berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Yang artinya apabila kamu masuk rumah-rumah, hendaklah kalian mengucapkan salam. Artinya pada asalnya kepada penghuninya yang ada di situ. Yang ketika kita mengucapkan salam itu berarti memberi salam kepada diri kita sendiri. Ya, karena memberikan ucapan salam. Ini sebagai tahiyah, sebagai salam min indillah, salam yang
di mana diajarkan Allah Ta'ala mubarakatan thayyibah, yang penuh berkah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala beliau memerinci ucapan salam ini. Yang pertama, ketika kita masuk rumah, kemudian di situ ada penghuninya, maka ucapannya sebagaimana kita ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, ketika kita masuk rumah tidak ada penghuninya, ucapannya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita mengucapkan rumah yang itu dihuni oleh orang non-muslim, mengucapkan salam atau tidak? Kalau memang kita mau mengucapkan salam, maka beliau menjelaskan dengan lafaz yaitu assalamu ala manittaba'al huda. Ya, keselamatan bagi orang yang dia itu mau mengikuti petunjuk. Kalau tidak mengikuti petunjuk berarti Anda. Ini ketika mau mengucapkan salam. Kalau tidak mengucapkan, ya tidak apa-apa, karena memang bukan orang muslim. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka ini semuanya sebelumnya terkait dengan yaitu kita sebagai tamu. Ada satu catatan lagi, ketika kita mau masuk satu rumah, kadang-kadang pintunya tertutup sehingga kita minta izin. Tidak hanya ucapan salam, kadang bisa jadi dengan mengetuk pintu atau ada bel dan yang lainnya. Maka pada asalnya ketika tuan rumah itu menyediakan sarana itu ada bel, ya sudah kita pencet belnya. Kalau tidak disediakan, maka kita bisa menggunakan mengetuk pintu tersebut. Nah, secara umum karena kita sudah membahas masalah salam itu 3 kali, maka mengetuk pintu pun ini juga 3 kali dalam arti kalau kebiasaannya mengetuk pintu itu bahasanya tok tok tok. Nah, itu bukan 3 kali selesai. Itu 1 kali yang kebiasaannya 3 kali dalam dalam satu paket katakanlah. Kalau kita mengucapkan tok tok tok, kemudian kok belum keluar, kemudian tok 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 lagi, itu berarti bukan 6 kali, nah, itu masih 2 kali. Ya, yang penting kebiasaan di masyarakat setempat. Namun ada satu riwayat yang ini menunjukkan bagaimanakah kita tidak memudah-mudahkan untuk mengetuk pintu dengan seenaknya. Yaitu dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an dalam kitab Adabul Mufrad riwayat Bukhari, beliau mengatakan inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat taqra'u bil adhafir. Kami di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengetuk pintu itu dengan adhafir, itu dengan kuku. Mengetuk pintu dengan kuku. Yang artinya apa? Artinya ya tidak keras. Ya, syarat memberi tanda saja kalau kita sedang mau bertamu, apalagi di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita misalkan mengetuk pintu rumah orang, maka usahakan secukupnya mendengar. Ya, tidak diketuk dengan mungkin 2-3 jari atau bahkan yang keras gitu, enggak. Ya, yang penting adalah sebagai isyarat. Maka ini diantara salah satu adab kita di dalam bertamu, yaitu mengetuk pintu ini. Kunajal ikhwah azani wa azakumullah. Nah, setelah kita membahas dari awal tentang adab kita sebagai tamu, maka sedikit kita singgung sebagai tambahan pula, bagaimana kalau kita sebagai tuan rumah, sebagai tuan rumahnya. Ada tamu, kita sebagai tuan rumah. Maka sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Bagaimana cara memuliakan? Maka secara singkat-singkat saja. Yang pertama, ketika kita punya hajat, kita mau mengundang orang, maka hendaklah yang kita undang adalah orang-orang yang memang baik. Dalam bahasa agama, orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis dikatakan, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Yang artinya, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin.
Jadi teman kita orang mukmin, bukan selain mukmin. Dan jangan kalian memakan makanan. Nah, janganlah orang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ngundang-undang, boleh kita tuh milih-milih siapa kira-kira yang dia itu orang yang baik, bukan mengundang orang yang tidak baik. Kemudian yang kedua, kalau kita sebagai tuan rumah ketika mengundang, hendaklah bahasa kita diratani, bukan orang yang kaya saja. Ya, tapi juga mengundang kalau ada orang miskin malah justru itu yang lebih utama karena mereka biasanya yang lebih butuh makanan daripada orang kaya. Maka Rasul bersabda, syarut ta'amul walimah yuda'ala hal aghniya wa yutrakul fuqara. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah di mana orang yang kaya diundang dan orang yang miskin ditinggalkan. Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, janganlah kita mengundang orang yang memberatkan kalau kita mengundang dia, membuat masalah, misalkan demikian. Misalkan kita mengundang seseorang, dia dikenal orangnya itu kalau bertamu nggak punya adab, ya jangan diundang. Ya, kalau dalam masalah makanan, kasarannya suka menghabiskan makanan, kita nanti jadi jadi tidak enak, nggak usah diundang. Kalau makanan kita banyak, dia kira-kira tidak habis, ya silakan. Tapi kalau misalkan sifatnya seperti itu, maka tidak diundang karena memberatkan kita juga. Begitu. Benar ya ikhwah, jadi wazakallah. Tentunya kita memuliakan tamu itu diantaranya lagi ketika kita memberikan sajian, maka hendaklah kita memberikan sajian yang memang kita mampu. Ya, semampu kita. Semampu kita artinya bahwasanya kita tidak membebani diri, tidak takalluf, mengada-ngadakan, tidak. Ya, kalau memang kita mampu yang bagus, ya kita berikan yang bagus. Kalau mampunya yang sederhana, ya sederhana. Ya, tidak ada paksaan di dalam penyajian itu. Maka tamunya juga harus memahami tentang hal ini. Lebih dari itu para jamaah, yang penting kalau kita sebagai tuan rumah, hendaklah kita itu memberikan pelayanan yang baik kepada tamu kita, ya, dengan senyum misalkan, dengan ramah misalkan, ya. Kemudian juga kita hendaklah mengajak bicara, mengajak ngobrol ketika dia bertamu, bukan didiamkan saja. Nah, ini juga termasuk adab di dalam bertamu. Kemudian juga kalau ada tamu itu misalkan pas barengan janjian, ada yang tua, ada yang muda, utamakan yang lebih tua terlebih dahulu. Maka dalam hadis dikatakan man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil serta tidak menghormati yang lebih tua, bukan golongan dari kami. Artinya bahwasanya kalau memang kita harus mendahulukan salah satunya, yang tua yang lebih didahulukan. Kemudian adab yang berikutnya para jamaah, kalau tamu sudah masuk di rumah kita, kemudian kita memberikan hidangan, acaranya sudah selesai atau tamu hajatnya sudah selesai, jangan tergesa-gesa ngeringkesi makanan terlebih dahulu sebelum tamunya pulang. Ya, tamunya belum pulang diringkesi, wah ini kan sama dengan ngusir ini kan. Ya, maka jangan diringkesi terlebih dahulu, tamunya pamit baru kemudian kita rapikan, kita ringkesi. Juga adab yang lain yang para jemaah, kalau kita memang ada tamu, secepat mungkin hendaklah kita bisa memberikan hidangan yang kita mampu, ya, sesegera mungkin. Dan kita jangan memandang tamu kita begini dan begitu. Mungkin kita bisa melihat bagaimanakah layanan dari Nabi Ibrahim yang saat itu ditamui oleh dua orang malaikat yang berwujud manusia. Nabi Ibrahim tidak tahu, tidak tahu. Maka beliau menjamu dengan sebaik-baiknya. Disebutkan dalam surat Ad-Dzariyat 26-27, yaitu faragha ila ahli faja bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim datang pada keluarganya dan membawa daging anak sapi yang gemuk. Daging anak sapi yang gemuk, pedet bahasanya. Ia mendekatkan makanan kepada tamu-tamunya. Ketika didekatkan, kok tidak dimakan-makan? Ya, akhirnya ditanya, ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Ya, malaikat begitu, tidak makan. Nabi Ibrahim tidak bertanya sebelumnya, tapi bagaimanakah jamuan
dilakukan sebaik mungkin walaupun ternyata tidak kemakan. Jadi arahnya ke diri kita, bagaimanakah menjamu dengan baik. Kemudian ya ikhwah azani sekolah yang bagian akhir kehadiran ini, yaitu hendaklah kita ketika ada tamu itu bagaimanapun kondisinya saat itu, kalau kita menerima tamu, usahakan kondisi kita adalah baik-baik saja. Artinya menyambut dengan ceria, menyambut dengan sopan dan yang lainnya. Kalau memang kita sedang tidak siap untuk menerima tamu, dari awal nggak perlu diterima, karena kita tidak siap menerima tamu. Kalau siap menerima tamu ya sudah, kita harus balik kepada tamu tersebut. Kemudian bagian yang terakhir, seberapa lama menjamu tamu itu kita nukilkan hadis dari Rasulullah SAW, di mana beliau pernah bersabda, "Ad-diyafa salah satu ayyam wa jaizatuhu yaumun wa lailatun." Tamu itu maksimal 3 hari. Kalau mau lebih muliakan sehari semalam, berarti 4 hari. Maksud apa? Paling tidak 3 hari itu. Wala yahilu lirajuli muslimin ayyuqima 'inda akhihi hatta yu'timahu. Dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya. Jadi 5 hari, 6 hari, meskipun tidak diusir ya tahu diri, pamit. Kalau mau bertamu di tempat lain silahkan, tapi di tempat itu sudah 3 hari. Kalau dipersilahkan 4 hari maksimal. Ya, jangan sampai kita membuat menyakiti dia. Meskipun dia mengatakan tidak apa-apa, tapi kita tahu diri. Maka sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yu'timahu?" Bagaimana Rasulullah SAW kita menyakitinya? Wong kita bertamu, dipersilahkan begitu. Maka Rasul menjawab, "Qal yuqimu indahu wa la syai'a lahu yukrihi bihi." Rasul menjawab, sang tamu tinggal bersamanya sedang ia tidak memiliki apa-apa untuk jamuannya. Habis sudah. Ya, namanya taruh masuk mengatakan sudah habis perjalanan saya, pulang aja, nggak mungkin ya. Sungkan juga gitu. Maka kita yang tahu diri. Oleh karena itu para jamaah, inilah adab kita sebagai tuan rumah ketika kita ada tamu. Oh, yang terakhir, kalau misalkan pulang, kita antarkan sampai pintu rumah kita. Itu diantara juga adab sebagai tuan rumah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi tuan rumah yang baik dan juga menjadi tamu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.